Dan meski jumlah pasien positif corona dari waktu ke waktu terus bertambah, namun pasien sembuh juga mengalami peningkatan. Dan benarkah peningkatan jumlah pasien sembuh ini mengindikasikan bahwa pandemi corona akan berakhir? Lalu bagaimana perjuangan untuk bisa sembuh dari corona? Kita terhubung dengan Nini Rahayu, anggota Ombudsman RI yang juga penyintas COVID-19. Selamat sore, Ibu Nini. Selamat sore, Mas Juno. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung dan juga selamat atas kesembuhannya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, Ya, amin. amin. Ini menarik bahwa kita lihat hari ini jumlah yang sembuh makin banyak. Ini angka yang tentunya kita patut syukuri, ada 800 sekian. Kalau bicara Anda sebelumnya sempat menderita COVID lalu sembuh, bisa diceritakan bagaimana pengalaman awal mula sampai akhirnya Bu Nini bisa sembuh, Bu? Ya, kalau awal diketahui, Ya, disampaikan bahwa saya positif COVID, manusiawi saya panik sih. oke. Panik, apalagi kemudian pemberitaan tiba-tiba meluas, dan padahal saya sendiri belum tahu apa yang harus saya lakukan begitu. Mhm. Tapi kemudian saya mencoba mengikuti saran dokter untuk melakukan isolasi mandiri. Oke. Seluruh proses protokol yang disampaikan oleh dokter kemudian saya ikuti. Itu yang kemudian membantu saya untuk mengubah dari situasi kepanikan menjadi rasional saya menerima kondisi ini begitu. Oke. Dan Ini seiring heeh, dan seiring juga kemudian masalah pemberitaan kemudian dihandle oleh kantor kan, oke. sehingga komunikasi ke publik kemudian bisa satu pintu begitu. Karena begitu banyak yang menanyakan antara lain kenapa bisa kena, bagaimana Ya, rasanya, bagaimana kondisinya dan apa yang harus dilakukan. Itu yang ini sementara saya sendiri bukan hanya berpikir untuk saya tetapi juga bagaimana keluarga gitu yang yang sehari-hari bersama saya tentu menjadi orang yang juga potensi terinfeksi virus COVID. ini Itu menarik yang Bu Nini, kemudian dari yang membebani saya. Anda sebutkan tadi, maaf saya potong, bahwa memang ketika kita mengetahui terkait kondisi kita, kalaupun positif tadi, memang akan panik, tapi harusnya tadi kita tidak panik dan mengikuti semua protokol untuk isolasi mandiri, karena kita punya tanggung jawab ya Bu Nini untuk tidak menularkan terhadap orang-orang terdekat keluarga, seperti itu ya? Betul dan Mhm, ketika diketahui positif itu kan mulai ada stigma kepada saya. betul sekali. Semua orang kan kemudian ingin menjauh dari saya dan orang takut, khawatir tertular dari virus yang ada di tubuh saya gitu. Mhm. Saya termasuk OTG karena saya tidak mengenali adanya gejala COVID pada tubuh Ah, oke. saya. Saya tidak demam, saya tidak batuk, saya tidak sesak nafas sehingga wajar kalau saya panik, kaget karena saya bahkan tidak mengenali jika saya adalah orang dengan positif. Tetapi tadi begitu saya menerima itu agak berbeda. Jadi saya oke, Oke. ini selanjutnya adalah bukan lagi menanyakan kenapa saya positif, tapi apa yang harus saya lakukan Iya. dengan posisi saya yang COVID ini. Begitu Betul, betul. kira-kira. Nah, kalau bicara isolasi mandiri yang Anda jalani Bu Nini, bahwa berarti Anda tidak, mendapatkan tadi, treatment di rumah sakit, hanya di rumah, seperti itu. Apa yang Anda lakukan, secara detail treatment sosial, mandiri ini, Jadi isolasi mandiri? begini, Mhm, saya itu kan tanggal 18 saya periksa ya, oke, lalu hari Jumat tanggal 20 saya dinyatakan positif. mhm, Sempat 2 hari saya melakukan isolasi mandiri di satu tempat begitu. oke, Tapi karena kemudian saya tidak bisa memastikan apakah asupan yang masuk ke tubuh saya ini sesuai dengan keharusan proses ya, penyembuhan, pemeriksaan, dokter, obat gitu ya. Akhirnya pada tanggal 26 Maret saya kemudian mengikuti isolasi di Rumah Sakit oke, Bayangkara Brimob Kelapa II selama 14 hari begitu. Jadi baik, aha. eh, akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Oke. Nah, kalau bicara, tadi sebelum ke rumah sakit ada isolasi mandiri lalu pindah ke rumah sakit, mmm, ada treatment berbeda ketika Anda pindah ke rumah sakit? Pengobatan seperti apa yang diberikan tenaga medis terhadap Bu Nini, Bu?
Ya agak berbeda sih ya, karena kan, waktu sendiri, memang ada obat yang disampaikan kepada saya, minum vitamin C, minum Oke, vitamin E, begitu ya. Tapi kan saya juga punya kekhawatiran ini loh, saya menularkan pada ya, orang lain, ini yang saya khawatir. ya, Karena kan di keluarga saya tidak punya APD, ya kan. ya, Sementara kalau mengikuti protokol semua mhm, iya, kan ya, namanya ya, silakan Bu. Ya tadi Bu saya tidak ya, mengetahui bagaimana, tertularnya, itu mhm, yang ini kan barang kasat mata ya, sehingga oke, ini yang saya khawatir betul. Nah, ketika di rumah sakit itu berbeda, orang yang mendekat saya, para medis, ahli gizi, semualah ya, kepala rumah sakit, semua yang mendekati saya harus berpakaian APD, begitu. Saya benar-benar terisolasi, untuk akses keluar gitu, kecuali akses komunikasi melalui daring gitu. Jadi fisik sama sekali, dari dalam keluar, dari luar ke dalam, semuanya hanya, para medis begitu. oke. Bu Nini kita punya pertanyaan dari, mmm, para pemirsa yang sedang menyaksikan untuk saat ini. Kita lihat dulu pertanyaan pertama ini, ada dari Kezia, apa yang akan Anda lakukan ini setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini? Apakah ada treatment selanjutnya walaupun kita sudah sembuh, apakah ada protokol atau prosedur selanjutnya Bu Nini yang memang harus dilakukan setiap pasien yang sudah sembuh? Iya, sebelum di, Silakan. ini, koneksinya kayaknya pure. Ya, boleh Jadi diulangi Bu, silakan. 2 hari selama isolasi mandiri maupun di rumah sakit, dokter juga memberikan keleluasaan kepada saya dalam, asupan, obat ya yang saya konsumsi. Baik, Jadi saya mengkonsumsi, ada western medicine, obat-obatan dari dokter, lalu Chinese medicine, kebetulan ada dokter yang, punya, keahlian, pengobatan yang, di Wuhan itu saya juga diberi. Lalu ada Indonesian Traditional Medicine, jadi saya juga ah, minum oke, madu, ada VCO, mmm, ada daun pepaya yang direbus, oke. ada daun sambiloto, jadi Oh, memang organik ya banyak Bu? yang ya, Oke, ditambah doa-doa ah. dari berbagai pihak ya, yang diberikan kepada saya, semua Oke, itu memberi paham, motivasi kepada saya. Nah, oke, setelah saya dinyatakan negatif melalui swab kedua yang saya lakukan pada tanggal 2 dan kemudian swab ketiga pada tanggal 6 dan tanggal 9 saya dinyatakan, dua-duanya negatif, maka kemudian saya diperbolehkan pulang. baik, Tentu, kemudian saya harus menjalani isolasi mandiri lagi 14 hari. Dan hari ini adalah hari ke-13, jadi tinggal 1 hari besok, eee, saya menjalani isolasi, di rumah. Yang kedua, saya sebetulnya juga diminta kontrol ke rumah sakit apabila merasa ada kebutuhan. baik. Misalnya ada gejala sesak nafas dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini hari ke-13 tidak ada gejala sesak nafas, batuk maupun demam. Sehingga saya kemarin konsul, melalui teman saya yang Baik. juga sama Ibu Leli, "Oh kalau gitu tidak perlu ke rumah sakit Bu," begitu, "kalau Bu memang Nini, diperlukan saja," gitu. ya singkat saja ini pertanyaan terakhir dan juga mungkin himbauan untuk, saudara-saudara kita di sana yang mungkin, masih tadi agak panik ketika didiagnosa Covid dan juga ya untuk semuanya edukasi bahwa sebenarnya penyakit ini bisa sangat ya tadi bisa sekali sembuh seperti itu asalkan kita mengikuti tadi protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan dengan tadi mengkonsumsi vitamin, hal-hal lain seperti itu ya, Bu, ya? Ya, Mhm. dan juga olahraga. Jadi Oke, saya di rumah sakit mhm, juga saya oke. Olahraga ya Bu Nini ya? Ya saya sudah dapat saudara-saudara yang masih ada di aha, rumah sakit
Oke, tetap semangat, insya Allah sembuh amin. gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan positif tapi khawatir untuk Oke, berlanjut, jangan takut di stigma. oke. Justru kita harus segera melaporkan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat agar kemudian bisa dilakukan upaya penanganan lebih cepat. Baik, Bu Nini terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Terima kasih juga, sama-sama. sudah berbagi inspirasi ini di Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Iya, Iya, selamat Hari Kartini, perempuan harus tulus dan ikhlas memperjuangkan dirinya sebagai perempuan untuk terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. luar biasa Dan Bu Nini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini.